Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia di setiap harinya, amin. Di video kali ini saya ingin sedikit room tour untuk dapur sederhana saya. Sebelumnya udah pernah room tour di tahun lalu ya, tapi masih bawaan dapur originalnya gitu kan. Sebagaimana yang pernah saya bilang bahwa saya statusnya di sini adalah kontraktor ya atau ngontrak gitu. Jadi dapur ini dapur orang ya teman-teman, yang saya sedikit coret-coret dengan apa namanya perintilan-perintilan dan cat ungu ya. Sebelumnya ini catnya krem gitu ya, tapi udah agak banyak bayangan-bayangan gitu. Walaupun dikasih cat ungu itu masih ada aja bayangan-bayangan bekas-bekas kehujanan kayaknya ya teman-teman. Nah, ini tuh saya nggak ada niat pamer, apalah yang mau dipamerkan dapur sederhana seperti ini. Cuma memang ada yang minta dibuatin room tour gitu di DM. Barangkali teman-teman yang lain juga bisa menginspirasi atau terinspirasi dari hasil apa namanya hasil dari makeover ini, bukan dengan instan ya teman-teman, tapi hasil berlelah-lelah gitu. Saya ngonten, terus saya berjuang di Shopee Affiliate, dan hasilnya alhamdulillah walaupun menurut sebagian mungkin apa sih yang mau diliatin gitu, tapi bagi saya ini udah luar biasa gitu kan, suatu pencapaian sih menurut saya, karena buat dapetin ini tuh ya sebagai orang kecil mungkin ya saya jadi ngerasa luar biasa gitu dapet penghasilan dari Shopee Affiliate yang udah lewat dari 1 juta itu masya Allah. Baik, saya mulai dari awal sini ya teman-teman. Jadi ini pintu tengah. Nah, yang sebelumnya di sini tuh ada kulkas, di pojok ini tuh kulkas ya teman-teman, tapi karena ada lemari piring yang ngabisin space, maka si kulkasnya ini saya pindahkan ke ruang depan atau ruang tamu ya teman-teman. Baik, langsung aja saya sebutin aja. Ini saya beli lemari baru 2 hari yang lalu. Lemarinya saya belinya di Cikarang Bekasi, harganya 1.350.000, dan ini udah free ongkir ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawah nggak ada yang istimewa sih isinya, cuma perabotan-perabotan rumah tangga yang sangat sederhana teman-teman ya. Liatin, karena saya mah nggak punya perabot yang bagus-bagus ya. Ini juga perabot plastik-plastik gitu. Nah, saya masukkan keranjang biar muat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya diembrokin kan bakal amburadul kan. Isinya juga kayak plastik-plastik, kayak nampan, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus bagian sampingnya ini tuh bisa didorong. Nah, ini mangkok-mangkok kecil saya, dan yang bawahnya piring plating. Ini yang jarang dipakai sih. Terus bagian atasnya ini saya gunakan untuk ini buat gelas. Terus ini juga ada termos, ada teko, air, karena saya kan masih minum pakai air manual rebusan gitu ya teman-teman. Ada yang sama enggak? Di sebelahnya ini ada madu, ada sari kurma untuk seduhan-seduhan keluarga gitu ya. Nah, sebelahnya ada teh dan gula pasir, kemudian ini juga ada cemilan, ada nastar ya, walaupun bukan lebaran tapi masih ada nastar. Nah, di belakangnya ada kerupuk, kemudian ada storage. Nah, ini storage dari kitchen. Alhamdulillah bukan beli juga sih teman-teman, ini endorse. Terus bagian atasnya, nah ini atasnya saya gunakan untuk tempat makanan ya teman-teman. Makanan berupa stok-stok tepung gitu. Tadi saya beli kerupuk. Terus ini adalah gula pasir, terigu, pokoknya kayak tepung-tepungan yang sifatnya stok untuk 1 bulan. Sedangkan storage pink isinya itu masih seputar tepung-tepungan, bumbu racik, tapi masih apa namanya, masih ada sisa udah kepakai gitu. Nah, bagian atasnya ini ada cemilan Alia, dan ini ada tempat nasi untuk bekal Pak suami kalau lagi minta dibawain bekal. Berikutnya, yang sebelahnya ini saya gunakan untuk penyimpanan gelas dan piring yang sifatnya dipakai sehari-hari gitu ya teman-teman. Saya nggak punya banyak barang ya teman-teman, sederhana banget. Gelas-gelas juga kadang hadiah dari deterjen gitu, dari sabun-sabun gitu teman-teman ya. Masya Allah. Nah, kemudian bagian atasnya lagi. Nah, untuk atasnya saya taruh wadah-wadah yang besar-besar. Untuk keranjang hijau ini isinya adalah kayak baskom, terus storage kecil untuk sayur gitu.
Terus sebelahnya ada tutup-tutup, ini tutup-tutup kecil kayak botol-botol gitu kan. Kalau habis dicuci kadang bingung naruhnya di mana gitu. Terus kadang juga mau dipakai nyariin dulu gitu. Jadi saya kumpulin di situ yang warna biru muda ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah pojokan saya memanfaatkan sedikit space. Di bagian bawahnya itu ada kursi untuk natakin storage yang tutupnya biru dan tutupnya pink ya teman-teman. Nah, untuk storage yang tutupnya biru itu isinya adalah perkabelan. Itu semua perkabelan kayak mouse, kayak apa segala macam lah di situ penuh. Terus yang storage pink itu perintilan-perintilan kayak buat makeover sisa-sisa juga gitu kan, kayak list tembok. Pokoknya di situ tuh penuh sama perintilan-perintilan yang insya Allah suatu saat digunakan. Terus atasnya lagi ada storage warna pink pastel. Saya taruh tumbler untuk minum gitu, itu bersih semua, saya taruhnya di situ. Karena kalau ditaruh di sini-sini kayaknya penuh gitu ya teman-teman. Di sini adalah untuk makanan-makanan yang biasa dipakai terus setiap hari atau digunakan setiap hari gitu ya. Jadi saya taruhnya di pojok. Kita beralih ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya itu ada bupet kecil. Nah, bupet kecil ini belinya di Tasik ya teman-teman. Jadi ini bawaan dari Tasik. Catnya masih bawaan cat coklat gitu ya. Rencana saya mau piloknya udah ada sih tapi belum sempat buat ngecatin gitu ya, warna putih rencananya. Terus atasnya saya taruh magicom. Nah, untuk magicom ini kan sebelumnya di sini ya teman-teman di Lerber, tapi untuk buka tutupnya itu mentok ke langit-langitnya gitu. Jadi saya taruh aja di sini biar bisa dibuka leluasa dan ngambil nasi juga di situ, nggak usah diangkat ditaruh gitu. Karena kan magicom ini adalah benda yang paling sering kita buka gitu, karena makan juga sehari 3 kali gitu ya teman-teman. Nah, untuk bupetnya itu sendiri isinya adalah perobatan. Nah, seperti ini, nggak beraturan obatnya. Bagian bawah itu obat-obat yang bisa diminum, sedangkan yang atas itu obat-obat oles kayak Haramain, terus ada obat mata, tetes mata, dan salep, dan hand sanitizer. Terus ada box kacamatanya Alia juga. Ya, ini khusus untuk apa namanya tuh, obat-obatan lah. Sekarang beralih ke sebelahnya bupet, di bagian kolongnya banget karena itu space-nya agak tinggi gitu. Jadi saya taruh apa namanya, mangkok besar sama pen bekas magicom yang udah nggak kepake, saya taruh di situ juga. Dan ada pembakaran di bawahnya. Jadi saya manfaatkan aja untuk benda-benda ini ya teman-teman. Terus di bagian atasnya rak paling lebar saya taruh oven Maspion yang jadul. Ini walaupun jadul tapi manfaat banget ya teman-teman dan awet banget. Ini sekitar saya beli 5 tahun yang lalu. Terus bagian atasnya itu kipasnya nyala, jadinya agak berisik gemuruh gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai kipas biasa setiap kali masak gitu teman-teman, karena gerah. Di sini tuh nggak ada jendela, nggak ada ventilasi yang keluar gitu. Jadinya memang butuh kipas buatan ya, atau angin buatan gitu. Nah, sebelahnya ada ini Toshiba atau food chopper. Food chopper ini saya taruh di keranjang pink pastel karena kalau misalnya digeletakin, karena si lebar ini itu kan goyang-goyang ya teman-teman. Jadi khawatir jatuh gitu. Jadi saya taruh aja di situ. Ini juga saya beli dari hasil Shopee affiliate. Harganya itu sekitar 700-an. Ini saya pakai Toshiba CH100. Kita lanjut ke para yang ketiga. Di atasnya food chopper itu ada Meko. Ini juga sama, Masya Allah. Ini hasil dari YouTube teman-teman. Pokoknya larber sama isinya itu hasil dari nge-YouTube, kecuali oven yang bawah ini. Nah, ini Meko baru sekitar 2 minggu yang laluan, apa 3 minggu, pokoknya belum lama. Ini baru dipakai beberapa kali juga. Ini saya pilih yang warna purple ya teman-teman. Terus sebelahnya ada teko elektrik dari Goto. Saya belinya waktu itu karena ini kan listriknya murah ya teman-teman, masih subsidi gitu. Saya bayarnya sekitar 70 ribuan, terus 120. Saya penasaran, terus saya masak pakai Goto, pakai elektrik. Naiknya tuh nggak banyak ya teman-teman. Saya masak pakai ini full sehari bisa 5 teko gitu. Bayar listriknya per bulan hanya 150-an, 160 paling mahal. Terus rak paling atas itu saya taruh mixer dari Miyako. Ini udah lama banget, sekitar 11 tahun yang lalu teman-teman.
dan ada bunga juga untuk hiasan. Sebelahnya ada blender dari Miyako dan masih saya gunakan juga. Kalau misalnya ngejus buah itu saya masih pakai yang Miyako ya teman-teman. Oh ya, ini ada yang kelewat. Nah, ini tuh ring light ya teman-teman. Sebenarnya ada stangnya juga, cuman ribet kalau stang itu kan harus ada space lantai gitu ya. Jadi saya ambil aja ring lightnya, saya taruh aja di situ untuk konten gitu. Kalau lagi ngonten saya nyalain. Lanjut ke bagian samping-sampingnya, ini ada daun rambat, sama ya di leather juga saya taruh daun rambat biar ada penghijauan gitu. Mungkin sebagian gak suka dekor kayak gitu, kayak berantakan, tapi kalau saya kayak hijau aja suka gitu ya teman-teman. Nah, daun rambat ini saya sengaja lilitkan ke kabel, karena kabel ini lapuk banget, gak berwajah pokoknya. Tapi kemarin waktu ngecat saya cat aja sekalian gitu biar warnanya jadi ungu, dan colokannya juga ini nggak berwajah sebenarnya aslinya penuh sama apa ya, sama kotoran gitu ya teman-teman. Bingung saya mau diganti juga karena nih kabelnya udah tembus ke ini ya bawaan, ya udah saya cat aja. Sekarang ke area wastafel ya teman-teman. Nah, ini area wastafelnya ini saya copotin. Sebenarnya sebelumnya ini ada wallpapernya, tapi karena kayak ada air-air masuk gitu, jadi jijik aja saya tarik dan saya lapin lagi sampai bersih gitu teman-teman. Jadi kalau wallpaper udah kena air masuk itu biasanya ngendap dan ada cacing-cacing kecil, jadi saya kan geli gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, untuk area ini mah saya copotin. Nah, di sini ada pembatas. Ini pembatasnya adalah fungsinya untuk menghalangi air cipratan ke badan kita, teman-teman. Ini tuh kecil tapi berfungsi banget, karena biasa kalau nggak ada ini tuh basah kuyup kalau cuci-cuci. Nah, kemudian ada benda kecil di sini, saringan. Jadi saringan ini kalau misalnya kita cuci piring, ada sisa-sisa makan, langsung buang dulu ke sini. Jadi nggak mampet di saringan ini. Nah, saringan ini juga bawaan ya teman-teman, nggak bisa diganti karena dia itu nyatu sama paralonnya. Ini juga udah semaksimal mungkin saya bersihkan, udah disikat, udah pakai sitrun gitu ya, atau peluntur gitu udah pernah juga, tapi ini hasil terbaiknya kayak gini. Gak apa-apa sih, yang penting mah saya ngebersihinnya rutin. Belakangnya ini ada tempat sabun piring ya, ini sabun piring dan ini sabun tangan. Nah, ini ada sikat juga, fungsinya untuk ngebersihin bagian lekukan-lekukan besi. Biasanya nggak kejangkau pakai tangan gitu, pakai sikat suka bersih aja gitu teman-teman. Nah, untuk kerannya saya pakai warna putih. Sebelumnya saya pesennya warna ungu gitu, tapi karena lagi kosong jadi saya order warna putih. Kemudian si ini apa namanya teh, kerannya juga berfungsi untuk jemuran jemuran lap, karena dia kokoh banget, jadi saya kalau menjemur lapnya di sini aja. Oke, sekarang ke bagian atas. Di sini ada rak untuk peniris kalau cuci-cuci wadah. Jadi saya pakai rak gantung supaya nggak ngabisin space di bagian bawahnya gitu teman-teman. Kalau misalnya ditaruh di bawah itu jadi sempit, jadi saya taruh aja di atas, yang saya sangkutin di paku ya. Tapi pakunya harus yang besar ya teman-teman, karena khawatir roboh gitu. Karena ini kan bebannya berat, ada piring-piring kaca, terus benda-benda berat lah pokoknya. Jadi kita nyangkutinnya di paku yang besar. Nah, ini juga saya taruh lap di sini untuk biar gampang aja gitu, kalau kita habis cuci tangan langsung lap tangan ke situ. Nah, di bagian atas juga saya taruh dekor berupa bunga sri gading. Ini hidup ya teman-teman, bukan sri gading buatan. Nah, ini tuh udah merambat juga, montok juga. Sebelumnya itu cuma beberapa daun saya tanam di situ dan nggak kena sinar matahari, tapi bagus gitu kan, ranum. Karena sering saya siramin pakai air beras. Nah, yang sebelahnya ini ada cantolan. Nah, ini tuh sebenarnya ada tempelannya gitu, tapi tempelannya saya copot waktu itu karena mau makeover. Ternyata pas mau dipasang lagi jadi kurang bagus. Akhirnya saya cantolin aja di paku. Ini paku nih. Jadi ini nyantol gitu aja tuh. Dan saya fungsikan untuk naruh peralatan yang sering saya pakai kayak saringan mie, terus ada whisker, terus ada apa, serokan lah pokoknya di situ. Terus itu juga ada tatakan sutil, terus ada sarung tangan, ya gitu-gitulah kalau di area wastafel mah ya teman-teman, gak ada yang spesial. Terus di bawahnya ini ada tempat sendok, ini tuh tembus air ya teman-teman, jadi kalau habis cuci taruh situ biar kering, nanti kalau udah kering baru disimpan di sana, dimasukin ke kotaknya gitu. Nah, terus di pojokan ini ada tempat tutup apa ya,
Ini tuh buat peniris, bisa untuk piring, bisa untuk tutup panci juga, bisa untuk talenan. Ini saya beli 2. Yang satu saya taruh di sana di rak lemari untuk naruh gelas biar gampang gitu Alia kalau ngambil, abinya Alia juga kalau ngambil biar nggak susah. Astagfirullah, ini ngomong susah banget teman-teman. Oke, selanjutnya di sebelahnya itu ada pisau ungu. Ini pisau set dan harganya juga murah ya, nggak lebih dari 70.000 teman-teman. Kemudian di bagian yang paling berfungsi banget adalah tempat kompor. Nah, kompor ini saya beli sekitar 9 tahun yang lalu. Nah, ini tuh kompor merek Rinnai ya teman-teman, dan udah gompal-gompal juga, tapi alhamdulillah nggak pernah ada keluhan sama sekali. Jadi kompornya bener-bener awet, dan saya belinya di toko offline dekat rumah ya teman-teman. Nah, berikutnya ke bagian atas. Nah, di situ ada apa ya namanya tuh? Gantungan, apa sih namanya ini tuh, cantolan lah ya, cantolan. Dan cantolan ini saya fungsikan untuk naruh alat-alat masak gitu ya, kayak wajan, panci. Nah, ini saya pakai merek Supra yang warnanya udah jelek gitu teman-teman, udah pudar karena udah lama. Sekitar 6 tahun yang lalu saya beli Supra, dan sebelahnya ada dekor bunga ungu. Lanjut ke area sebelah kompor. Di sini ada tempat minyak. Nah, minyaknya belum dituang ya teman-teman. Saya beli minyaknya 5 kilo gitu ya. Dan yang 5 kilo ini mudah-mudahan cukup untuk 2 bulan. Jadi saya naruhnya tuh sedikit-sedikit ke botol beling ini, dan sebelahnya ada mug, isinya itu minyak-minyak yang masih bagus gitu kan. Dan udah ada pelsaringannya. Sebelahnya ada bunga, dan di situ juga aku pakai tatakan panci sebenarnya, tapi saya gunakan untuk bunga. Dan sebelahnya lagi ada storage, ada rak ya. Ini rak untuk telur. Bisa juga digunakan kentang gitu, tapi di sini saya fungsikan untuk telur sama palawija dan bawang. Bawangnya minim karena lagi mahal, teman-teman. Tuh cuma ada segitu. Nah, untuk palawijanya ini udah lengkap karena kemarin aku udah belanja mingguan, dan telurnya masih banyak juga. Terus ada dekor sedikit di bagian atasnya. Ini tuh Happy Cooking yang saya order di Shopee juga. Ini aslinya cantik, tapi kok di kamera gini ya. Apa karena ada lampunya ya teman-teman. Ini tuh cantik banget, ungunya itu ungu muda. Terus bagian atasnya ada lampu. Ini tuh untuk penerang kalau saya ngonten gitu teman-teman. Jadi pantulannya bagus kalau pakai lampu. Jadi di sini kan saya ngonten dan lampunya di situ. Sederhana banget ya teman-teman, nggak ada elegan-elegannya. Lampunya juga saya tempelin pakai double tip. Jadi dia tuh nempelnya dipaksa gitu teman-teman. Dan sambungan adaptornya tuh saya colokin ke sini. Terus di sebelahnya itu ada hijang yang saya lilit-lilitkan sedikit dekor gitu ya. Ini bunga rambat yang belinya itu barengan sama yang saya lilitkan di lerber tadi ya teman-teman. Nah, sebagian saya taruh di situ. Jadi biar ada penghijauan aja gitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagian atasnya di situ ada beberapa storage ya teman-teman, atau keranjang. Jadi keranjang ini adalah tempat-tempat bumbu. Nah, untuk yang satu ini tuh bukan bumbu sih, kalau ini mah minuman setan. Minuman set yaitu energen, ada kopi di sini tuh ya teman-teman. Pokoknya sifat manis-manis aja gitu ya. Kadang ada jahe AMH buat suami, terus ada gula diet juga yang kayak gini-gini. Terus ini teh jarang diseduh, rencananya mau dibawa ke mertua karena aku nggak suka teh kayak gitu, dan mertua aku suka. Terus sebelahnya lagi ini tuh ada, nah kalau ini bumbu racik yang sifatnya gurih lah, ada kara, terus ada ladaku, pokoknya ada saus-saus yang set, ada terasi. Terus sebelahnya lagi ini ada bumbu halus yang sengaja saya kumpulin di satu wadah gini ya teman-teman. Jadi biar nanti kalau masak saya turunin aja gitu, jadi tinggal nyomot-nyomot. Dan untuk botolnya juga saya pakai bekas selai ya teman-teman, daripada dibuang jadi saya iniin aja. Nah, ini ada merica, terus ini juga ada tulisannya kunyit tapi isinya Himalaya, bingung saya. Nah, ini ada ketumbar, pokoknya ini yang bumbu-bumbu halus gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya ada 8, tapi yang 2-nya kemana ya, saya bingung. Saya nyariin ini kayaknya keselip-selip,
belum ketemu di bawah kayaknya. Lalu yang sebelahnya ini tuh per botolan, ada kecap, ada saus tiram, terus ada kecap asin, ada saus tomat, pokoknya di situ per botolan. Oke, lanjut ke sebelahnya lagi. Di situ ada rak coklat. Nah, rak coklat ini masih bukan bumbu ya, tepatnya itu per tepungan ya. Di bagian rak paling atas itu ada tepung beras, ada oatmeal, ada gula jawa. Di belakangnya itu masih ada tepung tapioka, ada chia seed. Pokoknya di sini tuh sengaja saya taruh agak ngumpet gitu teman-teman, biar nggak kelihatan berantakan. Nah, di bawahnya juga masih seputar per bumbuan, pertepungan, ada wijen, terus ada coklat bubuk, ada fiber cream, maizena, ada kemiri, terus di belakangnya ada apa ya, garam segala macam lah ada di sini. Ini nanti garamnya saya akan pindahkan ke tempat yang lebih terbuka biar gampang kalau nyolek garam, karena garam tuh paling sering diambil ya teman-teman. Nah, di bawahnya paling bawah ini ada kertas nasi. Ini yang paling bawah akan saya taruh buat naruh-naruh plastik-plastik gitu ya teman-teman, tapi plastiknya masih ada di dus di belakang, belum saya taruh. Nanti saya akan satuin sama kertas nasi, dan sebelahnya itu ada beras merah, kayaknya saya naruh beras merah di situ. Nah, sebelahnya, nah ini baru beli beras tadi 5 liter, saya belum masukin ke sini ya teman-teman. Jadi rencana saya setiap beli beras tuh saya masukin ke termos. Jadi saya belum punya dispenser beras ya teman-teman. Sementara ini saya naruhnya di sini aja, masih bisa digunakan. Ya udahlah, pakai ini aja. Nah, ini juga ada baki, saya taruh di sini karena udah bingung sempit gitu, saya taruh aja di situ. Nah, ini tuh rak khusus untuk galon. Harganya tuh dulu waktu beli 62 ribuan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke bagian atasnya ini ada galon. Terus si galonnya itu saya tatakin pakai ini tuh pakai buat di kamar mandi ya teman-teman. Karena ada sisa, jadinya saya taruh aja buat natakin galon. Nah, untuk sarung galonnya saya beli sepaket sama untuk Magicom dan juga taplak kulkas ya. Jadi kulkas itu sepaket sama ini. Jadi saya nggak bisa request lagi. Padahal ini tuh bukan untuk galon yang airnya keluar dari atas kayak gini, bukannya teman-teman. Jadi dia itu sarung galon untuk yang dipencet ke bawah gitu. Aduh, susah ngomongnya saya ya. Tapi karena terlanjur beli sepaket, ya udahlah saya ini paksain aja, saya robek bagian ininya untuk bisa keluar si mulut galonnya. Kemudian saya kasih tutup pakai renda yang saya jahit sendiri. Jadi bisa deh nongol kepalanya. Ini kalau nggak dirobek sama saya tuh nggak bisa nongol, karena dia buat sarung galon yang turun gitu ya teman-teman. Paham nggak sih teman-teman? Nah, di atasnya ini ada Magicom kecil. Nah, Magicom tuh ada 2 ya, yang tadi ada di sana. Nah, itu untuk Magicom besar, masak nasi putih ya untuk suami dan anak. Nah, kalau saya itu pakainya beras merah, pakainya ini teman-teman, Miyako mini gitu ya. Jadi masaknya itu ada 2, beras merah sama beras putih. Nah, di belakangnya ini saya taruh tas yang dalamnya itu ada aluminium foil untuk bekal nasi Pak suami kalau lagi minta. Jadi Pak suami itu kadang-kadang request minta bekal tapi keseringannya enggak gitu ya. Makanya saya sengaja aja beli tas ini untuk beliau kalau request minta bekal gitu. Yang mana kalau misalnya dimasukin ke situ tuh hangat sampai siang gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ke bagian atas itu ada tempat bumbu. Yang sebelumnya tuh di sini adalah keranjang-keranjang. Nah, si keranjang-keranjang ini saya tiadakan aja karena terlalu rame gitu kan, banyak keranjang, udah itu keranjang, ini keranjang gitu kan. Jadi bumbunya saya satuin aja ke storage box yang tadi yang biru sama pink, dan ini saya kosongkan aja khusus buat tisu aja sama dekor dan juga sutil. Nah, di atasnya itu ada waktu. Nah, kalau ada waktu kayak gini, saya tuh bisa ngontrol gitu ya, kalau misalnya saatnya ngantar Dede Alia sekolah atau jemput, jadi nggak kebablasan atau nggak ketelatan gitu teman-teman. Selain buat dekor juga bisa untuk pengingat waktu aja. Terus sebelahnya, nah ini pintu ke kamar kedua ya teman-teman. Gordengnya saya pakai kotak-kotak ungu dan putih gitu. Jadi ya udah kayak gini aja. Ini untuk ke kamar, untuk
masuk ke kamar kedua ya. Rencana, jadi saya itu mau nempatin kamar ini karena dia tuh lebih lebar dan panjang gitu ya. Tapi saat ini AC-nya kan masih nabung gitu ya. Jadi kita masih ada di kamar utama bertiga gitu. Jadi ini tuh kosong teman-teman. Tapi isinya udah lengkap, udah ada kasur, lemari gitu kan. Catnya udah warna pink, cuma belum ada AC-nya. Rencananya mau diaktifin gitu, nanti kalau udah ada AC-nya saya mau pindah dan Alia di kamar depan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya satu lagi nih, di bagian ininya ada list-list ini nih. Waktu saya makeover, sengaja saya beli list ini buat nutupin bagian-bagian itu kan tembok ya. Terus yang atasnya juga tuh pembatas dari ungu ke krem. Aslinya itu warna yang atas sih teman-teman temboknya. Tapi walaupun saya cat warna ungu, tetap masih ada bercak-bercak. Padahal ini ngecatnya 3 kali saya warna ungu, tapi mungkin si nodanya udah fatal, jadi dia itu nggak mau ketutup gitu. Tapi lumayan lah, ada apa namanya itu nggak terlalu ketara banget gitu ya. Nah, jadi untuk bagian bawahnya ini tuh list ya, list yang menurut saya tuh penolong gitu, penolong bagi tembok-tembok yang kurang enak dipandang. Jadinya ketutup gitu ya, alhamdulillah. Dan ini ada kabinetnya sebelumnya, tapi karena kabinetnya itu kurang bagus dan malah banyak tikus, akhirnya saya copot kabinetnya. Mungkin kalau saya pindah dari sini saya harus pasang lagi, harus tanggung jawab gitu ya, karena itu bawaan dari yang punya rumah. Tapi saat ini saya lebih seneng pakai gorden kolong aja kayak gini, jadi biar gampang dibersihkan dan lebih cantik aja kelihatannya. Nah, untuk gorden kolongnya itu sendiri ini saya pakai apa namanya tongkat ajaib sih. Saya tahu tongkat ajaib ini dari Ibun ya, dari Bunda Marissa Handayani. Teman-teman pasti tahu ya, Marissa Handayani YouTuber gitu kan, yang banyak nge-share hal-hal positif gitu kan. Jadi saya beli untuk tongkat ajaib itu ada 1, 2, 3. Ini tuh bener-bener apa yang dikatakan Mbak Ica itu benar ya teman-teman, tanpa dipaku tuh. Ini tuh bener-bener ajaib banget, bisa tinggal kalau misalnya mau kenceng, mau apa ya, nempel gitu biar nggak copot, tinggal diputar aja bagian ujung yang ininya nih. Ini tuh kan ada sambungan teman-teman. Nah si sambungan ini tuh dia tinggal diputar aja, dimentokin, dan mentoknya itu agak lama gitu biar ketutup, biar ngunci gitu maksudnya. Nah ini tinggal dipasang aja deh kayak gini. Ini aslinya tuh panjang banget teman-teman, segini gitu, tapi saya potong biar pas ya. Akhirnya sesuai dengan harapan, saya jahit sendiri, saya permak sendiri, dan alhamdulillah udah bisa nutupin aib-aib di kolong. Kenapa saya katakan aib? Karena isinya itu kayak gini teman-teman. Tuh, ini ada mesin air, terus di kolongnya ada segala macam. Ini udah saya sapuin semua, udah saya pel, tapi tetap keadaannya kayak gitu. Jadi udahlah saya tutupin. Nah ini juga bagian kolongnya, ini saya taruh keranjang abu yang besar, isinya itu wajan-wajan besar saya teman-teman. Ada klakat, ada wajan, ada saringan apa segala macam. Terus itu juga ada sampah, saya sampahnya taruh situ aja. Ada gas, ada apa lagi ya. Nah ini di bagian sebelahnya lagi ada oven tangkring, ada klakat, ada air, ada minyak juga. Terus ada perangkap tikus, ada teko apa yang bunyi itu, teko siul ya. Nah di kolong-kolong pokoknya saya tutupin pakai ini teman-teman ya. Nah berikutnya untuk kesetnya, ini juga saya baru beli. Alhamdulillah saya nemu keset warna ungu, jadi serasi sama tema dapurnya. Aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya share sedikit tentang dapur ungu saya. Ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.